Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Sobat Tani tentang hak paten. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam kesempatan dan pelatihan kali ini bersama saya Putri Fadilah yang akan sharing tentang hak paten. Tahukah kamu apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor untuk mengolah, menggunakan, dan mengalihkan paten yang telah mereka buat. Dengan hak ini, inventor dapat melindungi invensi mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tentang paten, yang mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi syarat hingga proses pengajuan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Untuk mendapatkan hak paten, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, kebaruan adalah invensi harus baru dan belum pernah dipublikasi sebelumnya. Yang kedua, mengandung langkah inventif, yaitu harus ada unsur kreativitas yang menjadikannya berbeda dari penemuan yang sudah ada. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri, yaitu invensi harus dapat diproduksi atau digunakan dalam kegiatan industri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur dua jenis paten. Yang pertama, paten biasa, yaitu berlaku selama 20 tahun dari tanggal pengajuan. Yang kedua, paten sederhana, yaitu berlaku selama 10 tahun dan biasanya mencakup invensi yang lebih sederhana. Sebelum paten diberikan, lembaga paten akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa invensi tersebut benar-benar baru dan tidak pernah dipatenkan sebelumnya. Hal ini sering melibatkan penelitian yang mendalam dan analisis terhadap paten-paten yang sudah ada. Mengapa hak paten begitu penting? Mereka mendorong inovasi dan investasi. Dengan melindungi hak penemu, paten memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Ini menciptakan lebih banyak teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Berbagai industri, dari teknologi hingga farmasi, sangat bergantung pada sistem paten. Misalnya, perusahaan farmasi menghabiskan miliaran untuk mengembangkan obat baru. Dengan hak paten, mereka bisa mendapatkan kembali investasi mereka sebelum obat tersebut menjadi generik. Sayangnya, banyak penemu, terutama di negara berkembang, tidak menyadari hak-hak mereka. Edukasi tentang hak paten sangat penting. Penemu perlu tahu bagaimana melindungi karya mereka dan memahami proses pengajuan paten. Syarat utama untuk mendapatkan hak paten adalah invensi harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Ini berarti bahwa invensi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik sebelum tanggal pengajuan. Harus menunjukkan suatu inovasi yang tidak jelas bagi orang yang ahli di bidangnya, dan harus dapat diproduksi atau digunakan dalam suatu industri. Adapun langkah-langkah pengajuan paten meliputi antara lain: yang pertama, persiapan dokumen, yaitu menyusun deskripsi, invensi, dan klaim. Yang kedua, pengajuan permohonan, mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang ketiga, pemeriksaan substantif, yaitu proses evaluasi untuk memastikan syarat-syarat paten terpenuhi. Contoh umum dari penemuan yang dipatenkan termasuk teknologi, obat-obatan, mesin, dan desain. Dengan hak paten, penemu dapat mencegah orang lain menggunakan ide mereka tanpa izin.
Masa depan hak paten akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Kita mungkin akan melihat perubahan dalam cara kita mengatur dan melindungi inovasi. Diskusi tentang hak paten dan etika juga semakin penting, terutama di era digital. Melindungi paten setelah Anda mendapatkannya sangat penting untuk memastikan hak Anda. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, pastikan paten Anda terdaftar secara resmi di kantor paten yang relevan. Ini adalah langkah awal yang krusial. Kemudian yang kedua, secara aktif memantau pasar untuk mendeteksi pelanggaran paten. Anda bisa menggunakan layanan pemantauan atau melakukan riset sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan paten Anda secara aktif. Memproduksi dan menjual produk atau layanan yang dilindungi paten dapat memperkuat posisi hukum Anda. Kemudian yang keempat, pertimbangkan untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Ini dapat memberikan pendapatan tambahan dan memperluas penggunaan paten Anda. Selanjutnya, yang keempat, jika Anda bekerja dengan mitra atau karyawan, pastikan untuk menyusun kontrak yang jelas tentang hak paten dan kepemilikan. Paten memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, melindungi inovasi, yaitu mencegah pihak lain meniru produk. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan, yaitu paten dapat menjadi aset yang berharga. Yang ketiga, mendorong penelitian dan pengembangan, yaitu dengan perlindungan, banyak inventor terdorong untuk berinovasi lebih lanjut. Yang keempat, setelah mendapatkan hak paten, inventor berhak melarang pihak lain untuk menggunakan invensi tanpa izin. Jika ada pelanggaran, inventor dapat mengajukan gugatan. Sanksi bagi pelanggaran dapat berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran. Hak paten juga berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap inovasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan menjadi lebih menarik. Namun, ada juga kritik terkait hak paten, terutama mengenai biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan paten, serta potensi untuk menghambat akses terhadap teknologi. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak paten di Indonesia, memastikan bahwa penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri mendapatkan perlindungan. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum bagi pencipta, serta melindungi kepentingan masyarakat dengan pengaturan yang jelas mengenai prosedur pendaftaran, masa berlaku yang hak serta kewajiban pemegang paten. Diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi penelitian dan investasi, serta memperkuat daya saing produk dalam pasar global. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tani.